betul membayar lunas bisa bertemu dengan Joko Widodo di istana pada 26 Maret juga. Jadi jaraknya pendek sekali. Ya, jaraknya pendek sekali. Jadi kalau diperhatikan, Pak Hasim ini merupakan sarana Joko Widodo dan Prabowo dalam membangun komunikasi, ya, untuk bisa menjembatani, untuk bisa bertemu, ya, pertemuan antara Prabowo dan Joko Widodo. Sahabat usia Mas, masih ingat kan dengan apa yang pernah saya kemukakan dalam Sahabat Usia Mas, yaitu pertemuan Joko Widodo dengan Hasim Joyo Hadikusumo, adik Presiden Prabowo, yang berjumpa di Solo waktu itu. Ya, waktu itu Pak Hasim mendapat banyak nasihat, ya, tapi dia juga menitip pesan bahwa Pak Prabowo Presiden juga ingin berjumpa dengan Joko Widodo. Jaraknya tidak terlalu jauh pertemuan itu. Ya, ketika itu masih di tanggal 7 Maret, ya, bulan ini. Ya, 7 Maret bulan ini. Nah sekarang atau 2 hari yang lalu Prabowo betul-betul membayar lunas bisa bertemu dengan Joko Widodo di istana pada 26 Maret juga. Jadi jaraknya pendek sekali. Ya, jaraknya pendek sekali. Jadi kalau diperhatikan, Pak Hasim ini merupakan sarana Joko Widodo dan Prabowo dalam membangun komunikasi, ya, untuk bisa menjembatani, untuk bisa bertemu, ya, pertemuan antara Prabowo dan Joko Widodo. Kalau Hasim mendapat nasihat, tentu di buka puasa bersama di istana pada 26 Maret yang lalu, tentu juga ada perbincangan-perbincangan yang luar biasa. Nah, karena pertemuannya itu tertutup, maka tidak ada banyak orang yang tahu. Mungkin beberapa hari yang akan datang baru muncul. Nah, apa isyaratnya ini? Kok hanya Joko Widodo yang diundang, mantan presiden, ya, untuk berbuka puasa? Bukan SBY, padahal SBY juga boleh dikatakan dekat sekali dengan Prabowo. Malahan sama-sama Jokowi dan Prabowo adalah orang yang menjadi pengawas dana negara. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya Jokowi dan Prabowo ini merupakan dua tokoh yang pada saat ini susah untuk dipisahkan. Mereka betul-betul bersahabat, ya, tahu persis kepentingan masing-masing. Ya, kepentingan Prabowo tahu kepentingannya Joko Widodo, Joko Widodo tahu kepentingannya Prabowo. Itu hal yang paling utama. Nah, tapi perlu diingat, ini sudah menuju bulan ke-6 sejak Prabowo dilantik loh. Ya toh? Dulu kan 20 Oktober. Kalau kita hitung Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Maret sudah tanggal 20. Berarti kan sudah menuju bulan ke-6. Nah, ini belum menunjukkan apa kepresidenan atau kepemimpinan Pak Prabowo ini yang tampak, yang dapat dilihat oleh masyarakat. Nah, yang paling tampak yaitu tentang program apa, makan siang bergizi, itu yang sudah jelas-jelas. Tapi dengan pidatonya yang sangat menggelegar, sangat besar dan kuat, serta menghebohkan, yaitu akan memberantas korupsi.
akan mengejar koruptor hingga sampai ke Antartika, juga sampai padang pasir yang luas dan jauh di sana. Itulah sebetulnya merupakan janji Pak Prabowo ketika sebelum dilantik. Bahkan setelah dilantik pun juga sering mengatakan tentang mengejar koruptor. Nah, sekarang ini koruptor-koruptor besar sudah bermunculan. Pertama kali tentang timah. Oke, timah sudah ada keputusan. Sudah diputuskan. Yang dulu dihukum 6 tahun. Pak Prabowo berkata itu perlu ditingkatkan lah. Akhirnya ditingkatkan oleh hakim menjadi 20 tahun. Tapi kasus yang besar seperti ya Pertamina yang sampai triliun, ya, lalu emas, ya, dan tentu masih ada yang lain, ya, pagar laut itu, ya hingga sekarang ya nggak ada perkembangan, masih dingin-dingin saja, ya. Justru Hasto yang tidak korupsi itu yang hanya diduga masalah suap saja yang nilainya juga nggak sampai 1 miliar itu sudah menjadi tersangka, sudah ditetapkan, tapi keputusan finalnya belum. Nah, inilah yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Apakah hingga bulan ke-6 ini, ya, menuju bulan ke-6 ini, Pak Prabowo masih akan bergayut dengan Presiden ke-7 Joko Widodo? Ya, rupanya memang masih bergayut, ya, masih ingin menggandeng untuk hal-hal yang berkepentingan sama. Apakah ingin melanjutkan, apakah ini tujuannya untuk dinamika politik Indonesia biar stabil, ataukah ada hal lain, ya, yang kita juga belum tahu persis, ya, mengapa demikian. Tapi yang jelas, ya, Pak Prabowo hingga saat ini masih menjadikan Presiden ke-7 Joko Widodo itu adalah guru politiknya. Nah, karena ada anggapan guru politik inilah sebetulnya hubungannya semakin kuat. Tapi ingat, yang namanya guru dengan murid, sekalipun nantinya memiliki hal yang sama, predikatnya sama, maka tetaplah tidak mungkin seorang murid itu bisa melampaui guru. Itu sebetulnya merupakan falsafah tentang guru. Ya. Seorang profesor membimbing doktoral, akhirnya si doktoral ini pun nantinya menjadi profesor. Tapi biasanya tingkat kematangan, keilmuannya tidak melampaui profesor yang membimbingnya. Nah, kalau ini betul-betul terjadi, ya, bahwa Presiden Prabowo ini menyatakan bahwa Joko Widodo adalah guru politiknya, maka dalam hal berpolitik, ya, tentu Pak Prabowo akan meniru gaya-gayanya. Ya. Apakah koalisi besar yang mendukung Pak Prabowo hingga terpilih jadi presiden itu murni gagasan dari Prabowo? Kita juga belum tahu. Ya. Tapi banyak orang berkata yang menyatakan Masternya itu adalah Joko Widodo untuk mengelola itu. Dan hingga saat ini pun sesungguhnya, ya, partai-partai, ya, ketua partai-partai itu juga masih ada rasa hormat kepada Joko Widodo. Nah, kalau sampai bulan 6 lepas, ya, hingga bulan ke-7 masih tampak Presiden Prabowo bergayut, bergandeng, ya, kepada Joko Widodo, maka rakyat mungkin akan sadar bahwa
ada pertanyaan-pertanyaan, apakah ini kelanjutan dari Joko Widodo yang ketiga masa periodenya, cuma pemainnya yang berbeda. Ya, ini sebuah respon yang sangat berarti. Oleh karena itu, Pak Prabowo mestinya harus segera menunjukkan kepemimpinannya yang boleh dikatakan sesungguhnya dia juga memiliki otoritas di dalam kepemimpinan, yaitu melalui militer. Dia adalah seorang jenderal penuh pada saat ini dengan anugerah dari Joko Widodo. Yang sebetulnya kan di level ketiga kejenderalannya, bukan jenderal yang penuh itu. Nah, ini semua juga menjadikan beban bagi Prabowo bahwa dia juga perlu menghargai. Ya. Jadi kegayutan Prabowo kepada Joko Widodo ini bisa jadi karena hormat, karena menghargai Joko Widodo. Ya. Jadi, apalagi Presiden Joko Widodo ketika itu ya, juga menginginkan adanya transisi yang mulus, dan sekarang betul-betul terjadi ada transisi yang mulus. Benarkah transisi yang mulus ini bisa menjadikan rakyat, terutama rakyat itu betul-betul sejahtera, rakyat itu betul-betul makmur? Ya. Menurut saya tidak harus, karena selama kepresidenan dari Bung Karno hingga sekarang ini baru terjadi sekali-kalinya. Nah, dulu tidak pernah ada masa transisi yang baik. Justru semuanya tidak ada transisi. Semuanya begitu dilantik jadi presiden, langsung menjalankan kepresidenannya dengan baik. Nah, Soeharto dari Soekarno langsung, Soekarno ke Habibie, Habibie langsung, Habibie ke Gus Dur, Gus Dur juga langsung, Gus Dur ke Mega, Mega juga langsung memimpin. Nah, akhirnya di Joko Widodo inilah baru mencari tentang suksesi, tentang transisi yang mulus. Kenapa seperti itu? Ya karena Joko Widodo punya program yang banyak sekali, ya. Dan akhirnya Prabowo pun juga menyatakan IKN akan tetap dilanjutkan. Nah, tetapi toh banyak proyek-proyek strategis nasional yang dicukur atau yang dikurangi, ya, tidak menjadi prioritas di masa kepresidenan Prabowo. Nah, karena itu Prabowo di masa-masa kepemimpinan yang sudah berlangsung ke-6 bulan ini juga mulailah segera ambil sikap, jangan terus-menerus bergayut kepada Joko Widodo. Kalau itu terjadi, pastilah rakyat akan semakin bersuara. Rakyat mungkin akan memberikan penilaian-penilaian yang kurang baik terhadap kepemimpinan Prabowo. Sesungguhnya Prabowo ini menurut saya sangat luar biasa, apalagi dengan pidatonya yang gagah, yang tegas, yang suaranya menggetarkan masyarakat yang luar biasa. Karena masalah korupsi inilah yang menjadi penyakit bangsa. Korupsi inilah yang menjadikan rakyat sengsara, dan korupsi inilah yang menjadikan rakyat tidak bisa bangkit dari kemiskinan, ya, keterbelakangan dan kebodohan. Oke, sampai di sini kita jumpa, bisa ketemu pada sesi yang lain.